silakan. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini saya ada tugas terkait program penggerak. Kebetulan pada kali ini materinya tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah ini mungkin tidak lama Bu Haji, ini ya sekitar 15 menit kita berbincang-bincang santai kira-kira Bu Haji bersedia Bu Haji? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, ini langsung saja Bu Haji ya. Ini yang saya mau tanyakan ini, selama ini dari Bu Haji, bagaimana Bu Haji mendapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau urusan moral? Dilema etika ya. Saya akan berusaha jawabnya. Semaksud saya mungkin pemahaman saya kan. Iya, silakan Bu. Ini tentang dilema etika ya, atau rujukan atau apa ya, permasalahan yang ada di lapangan. Betul. Jadi setiap ada permasalahan berarti ya pastinya saya tidak boleh juga ya, harus mengidentifikasi, bertanya kepada yang tahu kejadian di lapangan, kemudian fakta-fakta yang ada, fakta yang valid, ya dewasa ada juga kepada dewasa guru. Nah, setelah itu dipelajari apa masalahnya dan kita usahakan mendengar dari kedua pihak. Baik. Jadi nanti akan menimbulkan positifnya ketika setelah itu informasi yang kalau informasi yang kotor nanti akan menimbulkan ketidakadilan. Tapi juga akan memberikan keadilan, kemudian kebijakan yang akan dilakukan sekolah, dan tentunya pasti ada tujuan untuk memberikan bersama itu biar selesai. Itu yang saya terapkan ketika ada tadi, itu yang saya terus mengalir. Baik, ya luar biasa Bu Haji. Ini tadi yang dipaparkan memang ya. Ini dari Bu Haji sudah gegabah yang pertama dari untuk menyelesaikannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian mempelajari, juga mendengarkan dari kedua belah pihak ya Bu Haji ya, dan juga berusaha untuk mendapatkan informasi yang lengkap seperti apa. Nah selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih Bu Haji, ada yang benar, sama-sama benar, atau sama-sama yang keduanya ini mengandung nilai kebajikan. Ini bagaimana Bu Haji menjalankan atau mengambil keputusannya gitu? Seperti apa? Menurut pengalaman saya yang pernah saya alami, ini ada dua ya, ada permasalahan ya, ada dua permasalahan, tapi dua-duanya itu baik ya. Tapi saya harus memilih ya, kita sebagai pemimpin harus memilih. Pasti yang akan saya pilih adalah yang lebih besar, yang lebih luas dampak positifnya. Dan yang tadi yang satu tidak saya pilih, mungkin itu akan datang atau ditunda. Aku diambilkan ya, ditunda dan akan diputuskan masalah yang harus saya putuskan itu. Dampak positifnya itu, dampaknya yang positif bermanfaat juga lebih luas, kemudian baik untuk secara keseluruhan, itu yang saya ambil. Dan itu saya pelajari dari kedua permasalahan itu, saya pelajari kembali lagi, saya pelajari ini supaya tidak salah mengambil keputusan yang tidak keliru. Itu yang saya ambil dan saya hadapi di Nah, baik ya, memang sebenarnya di sini Bu tadi untuk kedua pernah ketika ada
kasus-kasus yang ini dua kepentingan yang sama-sama benar ini Bu Haji tadi sudah mempelajari awalnya Bu ya. Kemudian juga memilih yang mana dari kedua ini yang memberikan dampak yang positif lebih besar itu Bu Haji ya. Oke. Nah, terkait langkah-langkah nih Bu Haji. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bu Haji lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, langkah-langkahnya itu mempelajari atau mengidentifikasi permasalahan yang ada. Berarti keduanya ya, ini masalahnya ini diidentifikasi, terus mana nih poin yang lebih besar manfaatnya. Setelah itu mungkin apa yang sudah saya lakukan, saya tidak mengambil keputusan sendiri, saya membutuhkan teman buat untuk memberikan penguatan. Saya ambil kepada misalkan saya mengambil itu tidak ke apa ya, tidak unsur mana, unsur guru itu dianggap mampu untuk membantu saya memilih masalah ini. Jadi saya perlu penguatan dari teman ya. Terus diprioritas itu yang diprioritaskan, kemudian dipelajari, kemudian diambil keputusan. Kami bersama-sama kami sampaikan kepada teman-teman permasalahan apa ya, keputusan apa yang saya ambil itu yang terbaik. Baik. Sesuai dengan kebutuhan. Ya, luar biasa ya. Ini memang langkah-langkahnya yang memang seperti sudah yang biasa dilakukan, yaitu memang mengidentifikasi Bu Haji ya. Mana yang lebih memiliki manfaat lebih besar, lagi juga ya juga Bu Haji juga dalam memutuskan sebuah keputusan, mendapatkan keputusan, makanya juga salah satunya meminta pendapat juga dari beberapa ahli juga yang kompeten. Baik, terkait keputusan Bu Haji ya. Ini mungkin hal-hal apa nih yang Bu Haji rasakan selama ini yang Bu Haji anggap itu lebih efektif gitu, dalam mengambil keputusan menurut Bu Haji dalam kasus-kasus yang itu bersinggungan dalam dilema etika Bu Haji. Yang tadi antara dua yang benar dengan benar nih Bu Haji mengambil keputusannya. Nah ini maksudnya ini apa yang menjadi apa namanya hal yang ini sepertinya efektif nih menggunakan hal ini nih gitu, dalam pengambilan keputusan gitu. Mungkin Bu Haji ada punya cara atau seperti apa begitu yang efektif dalam mengambil suatu keputusan yang itu terkait bersinggungan dengan kasus-kasus yang dilematika. Baik Pak, saya akan mencoba ya, mudah-mudahan ini untuk efektifnya itu kembali lagi saya tidak boleh merasa benar sendiri karena permasalahan dipelajari permasalahan kasih apa nih nanti tujuannya apa nih, untuk kebaikan siapa, untuk kebaikan siswa atau untuk teman-teman dewan guru atau lingkungan besar semuanya. Nah, keputusan itu harus saya ambil dengan cara efektif. Jadi saya harus menentukan seseorang itu saya anggap yang lebih tahu, lebih luas pengalamannya. Contoh saya selalu meminta pencerahan dan penguatan itu kepada pengawas, karena pengawas secara langsung membina saya dan saya pembina saya juga, jadi saya akan sehingga saya ya baik Bu Haji, tadi memang dari jawaban Bu Haji dalam hal untuk menentukan pengambilan keputusan yang dalam kasus-kasus dilema etika ini menurut Bu Haji yang efektif adalah yang pertama mempelajari masalahnya gitu ya Bu Haji ya, kemudian pilih itu permasalahan untuk kebaikannya untuk siapa saja gitu ya. Oke, kemudian juga Bu Haji juga membutuhkan pandangan-pandangan dari orang-orang, terutama sebagai ini dalam hal ini adalah pembina itu pengawas. Oke. Kemudian hal-hal apa nih Bu Haji yang selama ini Bu Haji anggap penting dalam yang merupakan tantangan, hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi ketika ada kasus nih Bu Haji putuskan
ya itu dilema etika gitu. Terus apa itu tantangan yang timbul gitu dari keputusan itu gitu. Baik, saya akan jawab ya sesuai dengan mungkin ada sedikit pengalaman ataupun pemahaman saya juga. Itu kan setiap masalah pasti ada tantangan. Ada tantangan itu biasanya itu persepsi dari yang lain. Ada pendapat kita berbeda pendapatnya tentang kasus itu. Saya akan komunikasi atau saya akan berbicara atau ngobrol dengan jadi menghadapi permasalahan, tapi kan harus nanti akhirnya harus ada satu titik temu atau harus satu kata atau satu keputusan yang harus adil pada akhirnya. Tapi kan di dalam prosesnya kan ada yang berbeda. Kita bicara dulu pendapatnya apa. Pendapat itu, silang pendapat itu masih wajar, tapi jangan dibesar-besarkan. Lebih baik diminimalisir atau dikurangi sehingga berbeda pendapat itu akan menjadi positif. Jadi positifnya itu jadi kita akan menjadi satu rumusan. Oh ternyata setelah kita bicara kita dapat nih satu poin atau satu pemahaman dari tadi kita berbeda. Ya, itu akan mengakibatkan hasil yang bijaksana untuk mengambil keputusan. Jadi tidak saling, misalnya saya kepala sekolah tidak saling ego sendiri. Oh pendapat saya benar. Pada kasus-kasus tertentu perlu melakukan persepsi. Dan jika ada perbedaan itu harusnya dikurangi. Kita dengan cara saling memahami satu sama lain sehingga dan sama-sama memahami satu tujuan untuk kebaikan bersama kita bersama. Nah tantangan yang tadi yang bagus. Itu coba ya. Yang saya ya luar biasa. Terima kasih Bu Haji. Memang berkomunikasi Bu Haji ya, kemudian juga dalam mengambil keputusan itu bagaimana meminimalisir gitu Bu Haji. Ya, daripada perbedaan itu. Betul, agar perbedaan ini juga menerima gitu dari keputusan yang memang sudah dirumuskan bersama gitu ya. Nah, terkait tata kelola dalam mengambil keputusan Bu Haji. Apakah Bu Haji memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu gitu Bu Haji dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bu Haji menyelesaikannya di tempat atau Bu Haji memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu ya, atau bentuk serta prosedur seperti apa gitu yang biasanya Bu Haji jalankan dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Izin disampaikan kasus dilema itu ya. Kasus dilema itu kan mungkin berbeda dengan program, berbeda dengan apa adanya. Ini suatu saat akan terjadi, suatu hari akan terjadi, suatu waktu akan terjadi. Kasus itu akan terjadi di hadapan kepada kita. Pelajari dulu kasusnya apa, masalahnya apa, berat atau ringan, menyangkut hukum atau tidak. Kemudian ini sangat urgent atau tidak. Dari dua hal yang tadi itu dipelajari di sana. Ini urgent, ini tidak boleh ditunda, dan ini menyangkut kriminal. Itu berarti ada satu rintangan yang mana ini harus cepat diselesaikan, tidak berkala. Kemudian tidak dilaksanakan penyelesaiannya. Nanti ya 3 hari yang lain itu kan berkala, jam segini bukan. Segera ditindaklanjuti, kemudian dipelajari apa permasalahannya. Kalau menyangkut hukum, perlu seseorang yang memahami hukum. Paling tidak untuk lingkungan masyarakat, mungkin masyarakat. Dan saya tidak mau dan tidak akan mengambil keputusan sendiri itu pengalaman kita. Kemudian perlu pengelolaan itu juga saksi yang kemudian saksi yang dari tempat orang dewasa yang sendiri. Terus ada yang tadi perlu pemahaman kepada hukum. Kalau
sehingga mungkin saya mungkin kurang, mungkin ngambil keputusan juga takutnya salah. Nah itu yang urgen, tetapi kalau tidak urgen mungkin membutuhkan waktu bisa kondusif gitu. Butuhkan waktu sehari, butuh lalu mengumpulkan lagi tuh data-data informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan. Itu urgen, hukum, dan itu harus segera diberikan itu. Jangan sampai dari kita yang lalai, dari pimpinan yang tidak kooperatif akan terjadi merugikan bagi semuanya. Untuk kepemimpinan yang jadi tidak baik, kondisi sekolah juga tidak baik, dan apa yang diberikan itu tidak boleh seperti itu. Mudah-mudahan berkenan jawabannya. Baik. Ya, terima kasih Bu Haji. Jadi Bu Haji di sini juga harus dijawab dalam tata kelola ini dilihat dari kasusnya Bu Haji ya. Ya, kalau misalkan berat itu jadi waktu Bu Haji ya. Nah untuk mempermudah Bu Haji dalam mengambil keputusan yang menyangkut kasus-kasus dilema etika, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam mengambil keputusan dalam kasus yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Baik, pasti tentunya kita jangan egois, apapun keputusan katakan itu beberapa pihak akan berdampak menerima keputusan. Yang pertama butuhkan adalah penguatan. Kebetulan saya mungkin sesuai dengan permasalahannya apa, menyangkut kedinasan, itu saya membutuhkan pemimpin saja pengawas. Tapi ketika ada kondusifnya menjadi intervensi di sekolah, saya akan berbicara dengan teman-teman yang senior. Karena kan tidak akan jauh pengalamannya dengan saya kalau teman-teman yang senior. Dan itu saya memerlukan mereka itu ya kalau yang kedinasan, tapi saya agak sulit mengambil keputusan. Tapi saya butuh seseorang, maka saya akan hubungi pengawas untuk memberikan secapapnya saya mengambil keputusan supaya efektif. Kalau dari cabang ke wakil besar di sekolah, saya akan ajak bicara itu dengan teman yang senior. Nanti akan memberikan film saya sehingga saya itu jangan ada yang diberikan nanti untuk memberikan bersama itu efektif memberikan. Ya memang untuk pengawas Bu Haji ya yang ini ya, orang yang bisa memberikan pandangan-pandangan ya Bu Haji ya, untuk Bu Haji memberikan mengambil keputusan juga guru-guru di sini ya Bu. Nah untuk selanjutnya Bu Haji, dari semua hal yang tadi Bu Haji telah sampaikan, kira-kira apa nih pembelajaran yang dapat Bu Haji petik dari pengalaman Bu Haji mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Baik, untuk berikutnya saya akan ada dari pengalaman dan ada juga dari lingkungan dan ada juga mungkin bisa menggunakan pembelajaran yang saya ambil itu yang pertama setiap ada masalah itu informasi itu kita harus mengetahui informasi yang terus benar, dan setiap permasalahan itu jangan hanya dari satu hal, jangan hanya mendengar satu info, jangan hanya mendengar dari satu orang. Itu ada supaya nanti saya ngambil keputusan itu kita juga ya ada adil, ada bijak. Makanya jangan hindari menerima informasi hanya satu arah tuh, satu pihak. Itu dilihat dulu, dan sumbernya harus bisa dipercaya, sumbernya yang valid dan sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, karena kita akan kembali mengarahkan keputusan ini itu nanti kan akan berdampak kepada keberhasilan ini sampai berikutnya di perkembangan hidup di lingkungan kita. Nah, setelah itu komunikasinya yang komunikasi pendekatan, kita jangan langsung membela. Kita
saya teman-teman itu untuk keputusan yang seadanya dan juga manfaatnya apa sih, manfaatnya yang baik dan kemudian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya baik Bu Haji, alhamdulillah kegiatan untuk wawancara ini terkait mobil 331 pengambilan keputusan yang dilema etika ini Bu Haji sudah selesai, kita sama-sama lakukan. Alhamdulillah. Saya terima kasih Bu Haji atas waktunya, atas kesempatannya nih. Itu saja Bu Haji, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya baik Bu Haji, terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Haji, mohon izin ini saya mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan di program CGP ini ada tugas terkait materi tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah ini tidak lama mungkin Bu Haji ya, ini mungkin sekitar 15 menit paling lama itu berbincang-bincang dengan Bu Haji, Bu Sherry selaku pimpinan di SDN satu ini. Saya berharap nantinya setelah ini ada Ibu bisa berbagi pengalaman kepada saya tentang bagaimana menyikapi atau mengambil keputusan ketika Ibu berada dalam situasi dilematis itu. Dan juga rujukan moral yang ada selama ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan buat ini yang kita siapkan. Yang pertama ini mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan itu, dari Bu Haji ini sudah berapa lama untuk Bapak menjabat sebagai kepala sekolah ini? Di sekolah ini? Saya kepala sekolah ini tahun 2020 ya. Kira-kira 2,5 tahun lah. 2,5 tahun di sekolah ini ya. Nah, kemudian untuk selama ini, selama Ibu memimpin, Bu Haji memimpin, bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral? Baik. Selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa saja yang terlibat, kemudian dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu dimusyawarahkan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah kita sepakati bersama. Berarti ya Bu Haji, jadi setiap ada kasus-kasus yang itu terkait dengan dilema etika atau rujukan moral, Bu Haji biasanya berkoordinasi dulu awalnya berarti ya, kemudian menguji kebenaran dari kasus tersebut dan juga memusyawarahkan untuk diambil suatu keputusan. Nah, selama ini kalau Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu Haji, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, baik, sama saja. Ya. Itu memang menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama dan juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi yang lain.
Eh, di sini ada 2 poin ya Bu ya, jadi yang biasa di lakukan dalam menjalankan pengambilan keputusan, Iya. yang itu mengacu pada kepentingan yang sama-sama benar, atau yang keduanya ini mengandung kebajikan dengan sesuai kembali lagi ke peraturan dan juga nilai kebaikan dari masing-masing itu Bu Haji ya. Iya. Baik. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa Bu Haji yang biasa dilakukan selama ini? Ya. Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, saya melakukan ada 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kasus dan isu-isu yang terlibat di dalamnya. 2, membuat daftar fakta dan bukti yang relevan dari dilema tersebut. Yang 3, mengidentifikasi pihak terkait dalam dilema itu. Yang 4, memilih apa saja pilihan dalam kasus tersebut. Dan yang 5, setelah kita memilih kasus tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk mengambil keputusan kasus itu. Baik. Di sini berarti ada 5 ya, jadi langkahnya ya. Iya. Oke. Nah, jadi identifikasi kasus, kemudian daftar fakta dari kasus-kasus itu seperti apa gitu ya Bu Haji ya. Iya. Terus kemudian pihak terkaitnya siapa saja, Iya. dan juga Kita pilih kasus. pilih ya, kita memilih dari beberapa pilihan yang sudah ada itu jawabannya yang mana yang diprioritaskan, dan apa setelah itu apa yang tindak lanjutnya seperti apa gitu ya. Betul. Nah, dari tadi langkah-langkah yang disampaikan Bu Haji ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bu Haji anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Jadi hal-hal apa saja nih yang Bu Haji jadi acuan lah seperti itu, yang efektif gitu. Baik. Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, saya menggunakan 3 prinsip. Ya. 3 prinsip itu diantaranya 1, berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang ketiga, mengutamakan rasa peduli. Oke. Berpikir pada yang berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar, dan yang satu lagi tadi aku berpikir mengutamakan rasa peduli. Oke, mengutamakan rasa peduli. Untuk dari hal-hal yang tadi Bu Haji anggap efektif ini gitu ya, berpikir akhir, kemudian juga berorientasi pada aturan yang benar, dan juga mengutamakan rasa kepedulian. Akan timbul kan pasti yang namanya tantangan gitu Bu Haji Pasti ya. ada. Hal-hal apa saja nih yang selama ini yang Bu Haji hadapi, atau tantangan apa yang Bu Haji hadapi dalam mengambil keputusan itu terkait keputusan yang dilema etika gitu. Baik. Ya. Setiap kita mengambil keputusan itu pasti ada tantangan. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika seringkali terkait dengan perubahan paradigma di lingkungan kita. Ya. Tantangan ini bisa berupa tekanan sosial, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, atau bahkan konflik kepentingan. Baik, perubahan nilai sama konflik kepentingan ya. Iya. Jadi memang yang merupakan tantangan yang Bu Haji hadapi ya Bu ya, dalam menghadapi kasus-kasus dilematika ini, adanya tekanan sosial, kemudian perubahan nilai, juga adanya konflik dari kepentingan. Nah, bila Bu Haji memiliki sebuah tata kelola atau jadwal
tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang dilema etika itu. Nah, pertanyaannya apakah Bu Haji langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Haji jalankan gitu? Iya. Iya. Bang Muftis. Gimana? Karena kasus itu muncul tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus bagi saya untuk penyelesaian kasus dilema etika. Nah, itu tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa kita selesaikan secara langsung saat itu juga. Nah, tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, misalnya dengan meninjau fakta dan data, mengkomunikasikan dengan semua pihak seperti murid, guru, komite sekolah, kemudian dengan tim, kemudian bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi dilihat dari ringan dan beratnya Bu Haji ya. Waktu dan penyelesaiannya gitu dari awalnya. Nah, kemudian ada nggak dari Bu Haji ini seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bu Haji dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang diidentifikasikan? Faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah pertama, koordinasi yang baik dengan tim, wakil, guru, komite sekolah, wali murid atau orang tua siswa. Selain itu, bersinergi pada semua pihak menyelesaikan peraturan yang berlaku untuk disepakati bersama. Jadi berkoordinasi dan bersinergi. Namun mungkin terakhir saya menambahkan ini terkait dari semua hal yang tadi disampaikan dan juga apa namanya di sekolah di 2 tahun setengah juga baru di sini, pembelajaran apa nih dari yang telah Bu Haji lakukan yang Bu Haji bisa petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang itu atau kaitannya dengan dilema etika? Ya, baik. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam mengambil keputusan itu pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik pada semua pihak, juga bersinergi pada semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai atau mengenai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada siswa. Ya, jadi memang ini pembelajaran yang telah didapatkan itu ya dari kasus-kasus yang terkait dengan etika. Jadi adanya komunikasi. Komunikasi kemudian bersinergi gitu. Koordinasi gitu. Dan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi apa namanya keputusan-keputusan itu bisa diambil secara bersama-sama gitu, dan juga win-win solution berarti ya. Jadi ya satu tidak ada yang dikalahkan tapi keduanya nih gitu. Iya. Dampak positif dan berpihak kepada siswa. Baik, Bu Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, juga apa namanya mungkin pertanyaan yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf bila jawabannya kurang memuaskan. Terima kasih Bu Haji. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.